Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman pemilih sekalian, saat ini kita akan melanjutkan seri berikutnya dari video saya sebelumnya tentang cerita tahapan pemilihan, khususnya mengenai pelaksanaan kampanye di masa pandemi COVID-19. Pada momen video sebelumnya, saya sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Pada saat itu saya menyampaikan mengenai kampanye dan juga beberapa metode kampanye. Nah, saat ini kita akan melanjutkan dengan membahas secara satu persatu mengenai metode-metode kampanye yang dapat dilaksanakan oleh setiap pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan atau tim kampanye pasangan calon. Ya, kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa metode kampanye terdiri dari beberapa metode. Nah, metode yang akan kita bahas kali ini adalah metode pertemuan terbatas, metode pertemuan tatap muka, lalu kemudian kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kita juga akan menyentil soal penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media daring. Kita mulai dari pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka sebenarnya ini merupakan kegiatan kampanye yang tidak jauh berbeda bentuknya. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka biasanya dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dan atau bisa dilaksanakan melalui pertemuan virtual media daring. Begitu juga pertemuan tatap muka atau dialog. Selain bisa dilaksanakan dalam gedung, ruangan tertutup, bisa juga di ruangan yang terbuka atau di luar ruangan dan atau juga di media daring. Jumlah peserta pada masing-masing metode kampanye tersebut disesuaikan dengan kondisi atau kapasitas ruangan yang sudah dipilih oleh setiap atau masing-masing tim kampanye pasangan calon. Pada kondisi pandemi COVID-19 ada sebuah kekhususan. Ada aturan yang khusus mengatur bagaimana pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Selain tetap dilaksanakan dalam ruangan atau dalam gedung, hal yang penting yang harus diketahui oleh semua bahwa pelaksanaan kampanye metode atau kedua metode ini diutamakan dilakukan melalui media sosial dan media daring. Tentu saja jika penekanannya adalah diutamakan, maka ini menjadi pilihan prioritas dari setiap atau masing-masing pasangan calon. Namun dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, ini tetap dapat dilakukan melalui bentuk luar jaringan atau secara langsung bertatap muka dengan masyarakat atau peserta kampanye. Akan tetapi, hal ini dibatasi karena kita berada dalam kondisi COVID. Pada PKPU 13 tahun 2020 ditentukan jumlah peserta maksimal atau paling banyak yang dapat diundang dan hadir pada pertemuan itu sebanyak 50 orang peserta. Nah, 50 orang peserta ini adalah total yang mengikuti atau total yang melaksanakan dan mengikuti yang berada dalam ruangan atau gedung tersebut. Dan selain itu wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, seperti apa hal-hal terkait dengan penerapan protokol kesehatan tersebut?
Selain membatasi jumlah peserta yang sebanyak 50 peserta dalam satu kegiatan, juga petugas kampanye yang melaksanakan kegiatan kampanye tersebut harus memperhitungkan jaga jarak di antara peserta. Jaga jarak ini yakni berupa paling kurang 1 meter di antara setiap peserta. Jadi kursinya bisa diatur depan, belakang, kiri, dan kanan itu berjarak paling kurang 1 meter. Serta selain itu dapat juga dilaksanakan melalui media sosial dan media daring. Artinya selain dilaksanakan secara tatap muka, juga panitia atau petugas kampanye itu dapat menyertakan kegiatan kampanyenya melalui misalnya live streaming di YouTube atau misalnya di Facebook. Nah, itu dapat dilaksanakan secara sekaligus. Wajib menggunakan alat pelindung diri, paling kurang masker. Ya, masker ini harus senantiasa disampaikan kepada peserta kampanye agar digunakan pada kegiatan kampanye. Masker ini harus menutupi hidung dan mulut hingga ke dagu. Saya contohkan. Jadi mulai dari hidung hingga dagu. Dapat juga panitia atau petugas kampanye menyediakan sarung tangan atau penutup wajah. Tapi yang paling kurang digunakan adalah masker. Selain itu menyediakan sarana sanitasi yang memadai, yakni berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Atau bisa juga menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau yang sering kita kenal dengan hand sanitizer. Nah, yang terakhir ini adalah kewajiban. Setiap tim kampanye pasangan calon atau petugas kampanye atau pasangan calon tersebut harus mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Misalnya di kecamatan atau desa tertentu itu ditetapkan sebagai zona merah. Nah, zona-zona merah atau zona hitam itu tentu saja harus dibutuhkan penanganan atau penyelenggaraan kegiatan dengan penanganan COVID atau protokol COVID sangat-sangat ketat, atau bahkan mungkin tidak dapat dilakukan kegiatan apapun di tempat itu. Nantinya kewajiban mematuhi status ini dilakukan dengan cara meminta atau bermohon kepada satuan tugas di lokasi atau di daerah masing-masing. Nah, kemudian surat izin dari gugus tugas COVID-19 ini yang akan menjadi lampiran pada surat pemberitahuan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon ke kepolisian di daerah masing-masing atau di lokasi kegiatan masing-masing. Selain teknis pelaksanaan pertemuan terbatas dan tatap muka tersebut, ada juga hal yang perlu diperhatikan, yakni larangan dalam hal melibatkan atau mengikut sertakan orang-orang tertentu, yakni balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, atau juga orang lanjut usia. Nah, ini ada dalam pasal 88E PKPU 13 tahun 2020. Khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan orang lanjut usia dapat mengikuti kegiatan kampanye, pertemuan terbatas maupun tatap muka, yakni melalui media sosial atau media daring yang disiapkan atau difasilitasi oleh masing-masing pasangan calon. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato yang telah menyaksikan siaran kami melalui Facebook maupun melalui YouTube. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menangani pandemi COVID-19, dan insya Allah
kita semua terhindar dari virus COVID-19. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ihwan, Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Pohuwato.